Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kebaikannya kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak seperti iman, Islam dan juga ilmu yang sangat luas. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan juga kepada kita selaku umatnya. Baik, perkenalkan nama saya Suwandi dengan NIM 24121021, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana konsep dasar pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Sebelum kita lanjut kepada penjelasan, saya di sini akan memberikan atau membacakan satu ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, dan serulah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah dan penyampaian yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan kalimat atau perkataan yang baik. Nah, pada ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa pendidikan agama itu harus dengan cara hikmah atau bijaksana dan dengan cara yang baik. Pendidikan atau dakwah itu tidak bisa kita lakukan dengan cara paksaan. Dakwah dan pembelajaran tidak kita bisa lakukan dengan cara paksaan. Tidak bisa kita memaksa seseorang untuk melakukan kewajiban, untuk melakukan perintah. Kita hanya diperintahkan untuk mengingatkan mereka, untuk mengajak mereka, tapi tidak dengan paksaan. Maka di sini sebagai seorang guru kita harus menjadi pendidik yang bijak. Yang bagaimana caranya kita memberikan arahan kepada siswa, bukan memberikan paksaan kepada siswa. Ada pula satu hadis yang menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang diberikan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap agama. Di sini Nabi ingin menjelaskan bahwa ketika Allah ingin memberikan pemahaman, ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang, maka Allah memberikannya itu dengan berupa pemahaman terhadap agama. Maka makna dari hadis ini bahwa belajar agama itu merupakan tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada materi inti, yaitu konsep dasar pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Nah, bagaimana konsep dasar Al-Qur'an dan hadis? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek yang menjadi konsep dasarnya. Yang pertama itu membaca dan menulis Al-Qur'an. Menjadi fondasi utama dalam pembelajaran Al-Qur'an dan hadis, bahwa seorang siswa diharapkan untuk bisa menulis dan juga membaca Al-Qur'an dan hadis. Nah, bagaimana tugas seorang guru, bagaimana media atau metode yang diajarkan supaya siswa itu bisa menulis dan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Lanjut, aspek yang kedua dari pembelajaran Al-Qur'an hadis, yaitu pengamalan nilai Al-Qur'an dan hadis.
Nah, jadi dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu tidak hanya kita menghafal satu ayat atau hadis pilihan, tetapi dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu ada pengamalannya atau pengaplikasian materi atau hadis yang disampaikan di hari itu. Jadi guru tidak berhenti pada hafalan, tetapi guru juga harus mencari metode atau cara bagaimana supaya siswa itu mampu mengamalkan ayat yang disampaikan pada hari itu. Seperti nilai jujur atau disiplin, tanggung jawab dan sopan santun yang guru itu merupakan teladan utama yang harus menjadi contoh kepada peserta didik. Aspek yang ketiga yang menjadi konsep dasar pendidikan Al-Quran dan hadis itu yaitu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis itu yang pertama yaitu membentuk siswa beriman dan berakhlak tentunya. Yang kedua yaitu untuk menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman. Nah, bagaimana cara kita menanamkan pemahaman bahwa Al-Quran hadis ini bukan cuma buku bacaan, akan tetapi sebuah pedoman hidup bagaimana caranya kita melangsungkan kehidupan di dunia ini. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran Al-Quran hadis ini yaitu untuk menumbuhkan cinta pada ajaran Islam. Lewat apa? Lewat pembelajaran Al-Quran, lewat pembelajaran hadis yang fun learning. Jadi pembelajaran yang happy dan tidak memaksa. Dan terakhir yaitu urgensi atau alasan kenapa Al-Quran dan hadis ini harus kita aplikasikan, harus ditanamkan pada siswa dasar. Yang pertama itu karena anak-anak yang duduk di bangku SD atau MI itu berada pada fase golden age atau masa-masa emas. Di sana mereka masa pertama untuk membentuk karakter, membentuk akhlak mereka. Yang kedua yaitu untuk kebiasaan baik itu dibentuk sejak dini. Maka Al-Quran hadis ini hadir di bangku SD atau MB untuk membiasakan anak-anak peserta didik ini supaya dia memiliki karakter yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir itu untuk fondasi moral untuk masa depan. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Al-Quran dan hadis ini memiliki tujuan yang kuat, yaitu untuk membentuk iman, membentuk akhlak dan karakter yang baik melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kesimpulannya itu untuk pendidikan dasar ini sebagai penentu kualitas generasi berikutnya. Karena kata pepatah Arab, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda di hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Maka jikalau generasi anak-anak di masa sekarang baik, maka insya Allah generasi bangsa kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik karakter dan akhlaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.